Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai praktik ekonomi dalam Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai praktik ekonomi dalam Islam, kita akan membahas dulu mengenai pengertian. Oke, kita masuk ke dalam pengertian muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan berserikat. Ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tersebut. Dalam melakukan transaksi ekonomi Islam, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. 2. Melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, dengan cara zalim. Kemudian yang keempat, mempermainkan takaran timbangan, mengurangi kualitas atau kehalalan barang tersebut. Yang kelima, dengan cara spekulasi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang yang haram. Oke? Sampai di situ pengertian muamalah bisa diterima? Insya Allah bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi jual beli. Ada beberapa hal yang menjadi syarat dan rukunnya. Syarat jual beli yang pertama yaitu di sini adanya penjual dan pembeli. Keduanya itu harus sama-sama sehat, memiliki kemampuan untuk membeli ataupun membayar. Kemudian barang yang dijual, nah ini masuk ke sini. Barang yang dijual itu merupakan barang yang halal, barang yang bisa memberikan manfaat, barang yang tidak najis, dan barang tersebut merupakan kepemilikan dari si penjual, jadi bukan milik orang lain. Selanjutnya adanya ijab dan qabul. Apa itu? Jadi ijab qabul itu adalah serah terima antara pihak penjual dan pembeli. Keduanya harus sama-sama merelakan, sama-sama ikhlas. Di sini tidak boleh adanya paksaan supaya tidak masuk dengan zalim tadi. Misalnya dipaksa harus beli ini. Tidak. Jual beli itu harus berdasarkan suka sama suka. Selanjutnya kita masuk ke materi khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar artinya seseorang itu boleh memilih satu di antara dua, meneruskan atau membatalkan jual beli. Khiyar bertujuan untuk menghindari terjadinya penyesalan antara penjual dan pembeli di kemudian hari setelah barang tersebut dibeli. Nah, khiyar itu sendiri terbagi menjadi 3. Khiyar apa? Khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aibi. Masuk ke pembahasan mengenai khiyar majelis. Apa itu khiyar majelis? Khiyar majelis adalah khiyar yang memberikan kelonggaran penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka belum meninggalkan majelis atau tempat tersebut.
Jadi suatu transaksi yang dilakukan pada suatu tempat. Jadi khiyar majelis ini tawar-menawar atau kegiatan jual beli yang keberadaannya keduanya antara pembeli dan penjual itu berada dalam satu tempat. Contohnya gampangannya proses jual beli buah di pasar. Gampangannya ngono kuwi. Masih ada apa yang sama, yaitu majelis. Majelisnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di pasar. Mereka sama-sama di pasar, sama-sama depan. Oke, selanjutnya kita masuk ke khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Khiyar syarat yaitu hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli setelah memberikan syarat tertentu dalam transaksinya. Nah, khiyar syarat ini berdasarkan waktu. Contohnya, dalam jangka waktu sehari atau 2 hari, maka setelah sampai batas waktu yang ditentukan, segera diteskan apakah mereka jadi membeli atau tidak. Nah, khiyar ini itu batas maksimalnya 3 hari. Nah, selama proses tawar-menawar orang tersebut, barang yang sudah ditawar itu tidak boleh dijual kepada orang lain selama masih dalam kurun waktu ini. Jadi misalnya contoh realnya, saya akan membeli HP. Nah, berhubung saya itu masih ada pilihan, kemudian saya berkata kepada mbaknya, "Mbak, berhubung sekarang hari Selasa, besok hari Kamis saya akan datang ke sini untuk membeli HP ini. Ojo didol karo liyane ya, Mbak." Nah, itu masuk ke dalam khiyar syaratnya. Jika saya nanti sampai hari Kamis kok nggak datang, tidak jadi membeli HP itu, maka counternya itu boleh untuk menjualnya kepada orang lain. Tapi kalau kita unggah-ungguhe wong Jawa, nak misalnya memang kita nggak jadi beli, kita harus matur ya, jangan membuat orang lain kecewa. Selanjutnya kita masuk ke khiyar IB. Apa itu khiyar IB? Khiyar yang dilakukan karena adanya cacat pada barang yang dibelinya. Maka dia berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual atau meminta gantinya. Contohnya misal kita membeli membeli HP secara online, kita belinya series A, tetapi yang datang kok malah series B, atau misalnya yang datang tetap seri A, tapi HP tersebut ada cacatnya, misalnya chargernya tidak bisa berfungsi dengan baik, maka itu boleh ditukar. Itu masuk ke dalam khiyar IB. Kembali lagi, tujuan dari khiyar itu adalah supaya orang yang membeli barang itu tidak menyesal di kemudian hari. Selanjutnya kita masuk ke materi riba. Nah, dalam proses muamalah hal yang harus kita jauhi salah satunya adalah riba. Apa itu riba? Yo, kalian pasti sudah tahu. Riba itu artinya tambahan, kelebihan. Jadi menurut istilah, riba adalah tambahan kelebihan harta yang disyaratkan agar orang yang berhutang membayar kembali dengan jumlah yang berlebihan. Ingat, ada kata disyaratkan agar orang yang berhutang itu membayar kelebihan. Jadi kelebihan yang diberikan itu berdasarkan permintaan ataupun paksaan dari si pemberi pinjaman. Riba itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama riba fadli. Ini
riba kordi, riba nasi'ah, dan riba yadi. Oke, kita akan membahas dulu mengenai riba fadli. Apa itu riba fadli? Pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Kalian bisa perhatikan di sini. Ini ada, ya, sama-sama 22 karat. Akan tetapi di sini ada perbedaan. Apa? Beratnya ketika kita meminjam 10 gram, kita dipaksa diharuskan mengembalikan 11 gram. Nah, ini tukar menukar barang, kita garis bawahi barang di sini. Itu tidak sama timbangannya. Kita pinjam 10 gram harus mengembalikan 11 gram. Itu masuk ke dalam kategori contoh dari riba fadli. Riba kordi yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar 500.000. Asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar 550.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Jadi contohnya jelas ya, memberikan kelebihan 50.000 saat pengembalian. Apa itu riba yadi? Riba yadi adalah akad jual beli barang yang sejenis dan sama timbangannya, akan tetapi si penjual dan pembeli itu berpisah sebelum serah terima. Contohnya, jual beli kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Itu masuk ke dalam kategori riba yadi. Nah, kita selanjutnya ke riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Riba nasi'ah adalah penyerahan atau proses jual beli barang di mana penyerahannya itu beberapa waktu kemudian. Contohnya, membeli buah-buahan yang masih kecil, kemudian diserahkan atau diambil si pembeli itu setelah layak panen. Nah, itu bedanya di situ. Jadi riba nasi'ah itu barang itu penyerahannya itu beberapa waktu kemudian atau ketika barang yang dibeli itu sudah pas untuk dipanen. Oke, bisa dimengerti nggih? Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syirkah. Nah, apa itu syirkah? Syirkah itu berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan yang lainnya. Itu namanya syirkah. Nah, syirkah sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah syirkah abdan. Nah, apa itu syirkah abdan? Yuk kita bahas bersama. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha di mana masing-masing mereka hanya memberikan kontribusi kerja tanpa modal. Kontribusi kerja tanpa modal. Nah, contohnya seperti apa? Nih,
Kerjasama berdasarkan keahlian. Dua nelayan mencari ikan. Nah, ini kan keahlian. Keahlian apa? Mencari ikan. Nah, masing-masing memberi kontribusi kerja. Itu syirkah abdan. Bisa dimengerti? Nah, selanjutnya yaitu syirkah ainan. Kerjasama di mana masing-masing dari mereka itu memberikan modal juga memberikan kerja. Jadi podo-podo urun modal, podo-podo ditandangi bareng. Contoh di sini mendirikan bengkel motor di mana keduanya sama-sama memberikan modalnya bareng-bareng, kemudian digarap bareng-bareng. Maksudnya dikelola bersama. Modal dari dua orang leng ngelola yo bareng, itu syirkah ainan. Nah, sedangkan syirkah wujuh itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi mereka hanya berdasarkan kepercayaan dari pengusaha dengan perjanjian bagi hasil. Kalau di sini saya mencontohkannya itu seperti sales nggih. Jadi di situ ngambil barang dari juragan kemudian menjualkan kepada orang lain. Nah, nanti yang ngambil keuntungan itu si penjual tadi, si sales tadi, dan itu nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan perjanjian kesepakatan di awal. Itu syirkah wujuh. Nah, selanjutnya adalah syirkah mufawadah. Nah, syirkah mufawadah ini adalah kerjasama yang dilakukan suatu usaha dengan uang atau jasa dengan syarat sama-sama modalnya, agamanya memiliki wewenang melakukan perbuatan dan masing-masing berhak atas namanya, berhak atas syirkahnya. Contohnya bentuk-bentuk syirkah itu ada PT, ada koperasi. Nah, itu masing-masing dari mereka itu memiliki hak yang sama. Koperasi apa? Hak untuk meminjam, hak untuk menabung, dan lain sebagainya. Bisa dimengerti nggih dari syirkah ini? Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk syirkah. Banyak sekali bentuk dari syirkah itu sendiri. Itu ada musyaqqah, ada mudharabah, ada muzara'ah, ada mukhabarah. Ada juga nanti membahas mengenai murabahah. Kompleks lagi itu nanti. Nah, kan tetapi kita masuk ke materi bentuk syirkah ini dulu. Musyaqqah dan mudharabah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap. Dalam kerjasama ini, pemilik kebun menyerahkan tanaman kepada penggarap untuk diurusi dan hasilnya untuk dibagi sesuai dengan perjanjian kesepakatan. Contohnya, Pak Sugi memiliki kebun kelapa sawit dan kebun tersebut diserahkan kepada Pak Koim untuk dikelola. Hasil keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Masuk ke mudharabah. Sedangkan mudharabah itu sendiri adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan salah satu orang tersebut bersedia mengeluarkan sejumlah modal uang
atau barang untuk diperdagangkan oleh pihak lainnya dengan ketentuan pembagian laba sesuai dengan kesepakatan. Contohnya di sini penanaman modal yang dilakukan oleh Pak Koim dan dikelola oleh Pak Suki. Nah, usaha tersebut dikelola oleh Pak Suki, kemudian keuntungannya dibagi sebagaimana kesepakatan. Masuk ke materi syirkah lainnya seperti muzara'ah dan mukhabarah. Apa itu? Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Akan tetapi benih berasal dari penggarap. Sedangkan mukhabarah itu kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap sawah. Akan tetapi benihnya, bibitnya itu berasal dari pemilik lahan. Jadi bedanya apa? Asal-usul bibitnya. Nah, bibitnya bagaimana? Kalau muzara'ah bibitnya dari penggarap, mukhabarah bibitnya dari pemilik lahan. Ya, jadi keduanya itu sama-sama merupakan kerjasama dalam bidang pertanian. Demikian tadi pembelajaran tentang praktik ekonomi dalam Islam. Dapat diambil kesimpulannya bahwasanya khiyar terbagi menjadi 3, khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Nah, untuk riba dibagi menjadi 4, qardi, yadi, nasi'ah, dan riba fadli. Untuk syirkah sendiri terbagi menjadi 4 juga, syirkah ainan, abdan, wujuh, mufawadah. Selanjutnya mudharabah, yaitu kerjasama di mana salah satunya memberikan suntikan modal dengan akad kerja sama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap ataupun pengelola. Mukhabarah dan muzara'ah yaitu sama-sama kerjasama dalam bidang penggarapan sawah atau lahan. Yang membedakan adalah kalau mukhabarah itu bibitnya berasal dari pemilik lahan, sedangkan muzara'ah itu bibitnya berasal dari petani penggarap. Demikian tadi pembelajaran pendidikan agama Islam, semoga dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.